Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia untuk senantiasa dapat menjalankan amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita semua. Dan terkhusus buat siswa kalian dimanapun berada, semoga senantiasa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik pembelajaran dari rumah secara daring maupun pembelajaran langsung di sekolah dengan tatap muka. Dan pada kesempatan ini, channel Guruta akan membahas pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11 semester ke-6 dengan pokok bahasan kehidupan bernegara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada sekolah menengah kejuruan untuk kondisi khusus ini berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 27-D.D2-KR 2020. Dari kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siswa sekalian, ini akan menjadi pokok bahasan kita pada kompetensi dasar yang kita bahas. Ketika kita berbicara tentang konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kita merujuk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan berdasar kepada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu dalam membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian pada pasal-pasal yang lain juga diberikan sebuah landasan yang kuat tentang konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti pada pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A dan pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pasal 1 ayat 1, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sedangkan pada pasal 18 ayat 1, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah, provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Kemudian pasal 18B ayat 2, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Kemudian, pada pasal 25A,
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang berbatas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Sedangkan pada pasal 37 ayat 5 khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Ini siswa sekalian yang merupakan dasar hukum atau landasan konsep negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, maka kita dapat menarik sebuah pemahaman bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi Sumpah Anak Bangsa pada tahun 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Pemuda yaitu ikrar yang ada satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Kemudian MPR dalam amandemen tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia. Kemudian, pembentukan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Makna negara Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Siswa sekalian, istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta di antara benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang wilayahnya merupakan kesatuan dari ribuan pulau yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta di antara benua Asia dan benua Australia. Siswa sekalian, demikian tentang konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen. Siswa sekalian yang berbahagia dimanapun kalian berada, keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa dilihat pada tayangan video. Namun ini sebagian masih banyak lagi hal-hal yang merupakan keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini hanya gambaran umum saja. Yang pertama, jumlah dan potensi penduduk yang cukup besar. Berikutnya, memiliki keanekaragaman. Dalam mengembangkan wilayah, kita mempunyai konsep wawasan Nusantara. Berikutnya, semangat Sumpah Pemuda yang selalu merusak jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. Kemudian, memiliki tata krama atau kerama tamahan. Berikutnya, letak wilayahnya sangat strategis. Kemudian, keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi. Berikutnya,
Keajaiban di dunia juga ada di Indonesia, yaitu berupa Candi Borobudur yang tidak sedikit menarik wisatawan untuk datang ke Indonesia. Kemudian, keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi. Berikutnya, wilayah sangat luas, yaitu 5.093.250 km bujur sangkar yang meliputi daratan seluas 2.027.087 km persegi dan lautan seluas 3.166.163 km persegi. Kemudian tanahnya amat subur dan kaya akan sumber alam. Nah, siswa sekalian, inilah merupakan bahagian dari keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kita, yang bisa menjadikan sebuah motivasi buat kita semua untuk tetap bangga sebagai bangsa Indonesia, bangga sebagai warga negara Indonesia. Melengkapi kebanggaan kita, siswa sekalian, tercatat dalam sejarah tahun 1955 di mana bangsa Indonesia dipercaya untuk menjadi tuan rumah dalam menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Berikutnya, kita juga dipercaya menjadi tuan rumah Konferensi tingkat tinggi negara-negara non-blok pada tahun 1992, dan Indonesia juga termasuk perintis dan pendiri gerakan non-blok. Kemudian, kita mempunyai pabrik pesawat terbang yang bernama PT Dirgantara Indonesia, dahulu bernama Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN, yang telah menghasilkan pesawat-pesawat yang dapat dibanggakan. Siswa sekalian, rasa cinta dan bangga yang sangat mendalam direfleksikan oleh seniman-seniman kita, seniman Indonesia. Contoh diantaranya ada lagu yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa yang diciptakan oleh Bapak Ismail Marzuki. Kemudian ada lagu karya Kus Plus yang diberi judul Nusantara dan Kolam Susu. Ini adalah gambaran atau refleksi seniman yang kita punya yang memberikan sebuah gambaran betapa indah daripada negara kita, negara Indonesia yang patut kita banggakan sebagai warga negara Indonesia. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa. Itu ucap Bapak Soekarno. Siswa sekalian, dimanapun kalian berada, sesuatu yang terlihat kecil akan menjadi besar ketika bermanfaat bagi orang lain. Demikian yang disampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua tentunya, dan secara khusus kepada siswa sekalian untuk menambah referensi, wawasan, dan pemahaman siswa sekalian terhadap mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, khusus untuk pelajaran PPKN ya, kelas 11 semester ke-6. Akhirnya saya ucapkan terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.